Pertanyaan terakhir mungkin Bante, dari Pak Gede lagi. Selamat malam Bante. Bagaimana agama Buddha memandang umat berumah tangga yang bertukar peran, dalam arti suami hanya sebagai bapak rumah tangga, sedangkan istri yang menghasilkan uang. Dalam kasus seperti ini, bagaimana dengan tidak terpenuhinya kewajiban suami untuk memberikan perhiasan kepada istrinya? Terima kasih sebelumnya. Suami hanya sebagai bapak rumah tangga. Misalnya ibu rumah tangga, sekarang bapak rumah tangga gitu ya. Ya, bapak rumah tangga berarti yang ngurus rumah, Bante. Jadi suami tidak berpenghasilan. Nah, istrinya yang Mungkin berpenghasilan. gitu ya. Jadi Heeh. suaminya tidak mengeluarkan penghasilan. Sebetulnya sih di dalam ajaran Sang Buddha itu kan ada hak dan kewajiban lah ya. Hak dan kewajiban sebagai istri dan sebagai suami. Sebagai suami kan bekerja, mencari nafkah, kemudian membiayai, memberikan, menyerahkan urusan rumah tangga kepada istrinya. Nah, sekarang ini terbalik. Nah, kalau terbalik begini, saya juga bingung menjelaskannya ya. Kewajibannya jadi terbalik. Jadi istrinya yang mencari nafkah, suaminya tidak. Saya tidak tahu juga kalau bagaimana perasaan seorang pria kalau dia tidak punya penghasilan, istrinya punya penghasilan. Itu ada suatu ganjelan, ya. Walaupun jangankan itu ya, kalau pria itu penghasilannya lebih kecil daripada istrinya, suami lebih kecil aja penghasilan daripada istrinya, itu aja sudah ganjelan. Tidak enak rasanya gitu. Apalagi kalau dia tidak punya penghasilan, istrinya bekerja. Ya, ini sih sebenarnya masalah budaya ya. Ya, ini kita kan lebih menganut pada kalau pria itu yang bekerja, istri yang di rumah. Tapi kalau di dunia binatang beda. Coba singa. Singanya tidur-tidur. Yang betina berburu. Wah, berburu. Sudah dapat, datanglah singanya. Tinggal makan aja dia. Kan gitu. Ya. Nah, itu baratnya namanya raja ya seperti gitu. Ya, raja. Jadi raja itu tahu beres kan gitu. Nah, tapi kalau di dalam kehidupan rumah tangga ini yang gimana ya? Jadi kalau suami menyadari hal itu, dia harusnya terpanggil untuk bagaimana ya? Misalnya istrinya bekerja atau mungkin usaha sendirilah istrinya. Ya bantulah istrinya untuk bekerja sama-sama supaya dia juga bisa punya penghasilan. Tapi kalau istrinya bekerja sama orang lain, ya dia juga berusaha lah, cari usaha ya kecil-kecilan di rumah, jualan apa. Sekarang kan gampang jualan online, jadi tidak harus keluar rumah. Jadi sambil di rumah ngurus rumah tangga bisa juga jualan. Dengan demikian punya penghasilan. Dengan punya penghasilan itu dia bisa memberikan perhiasan pada istrinya. Ya, jadi secara secara naluri, saya yakin Anda pria-pria di sini yang ada di Zoom ini. Kalau Anda di rumah aja terus tinggal terima uang dari istri kan rasa tidak nyaman, ya kan? Tidak, ya apa ya? Kok saya tidak, orang bilang itu tidak dihargai lah gitu. Jadi harus bekerja, walaupun bekerja ya tidak harus penghasilan lebih besar daripada istri. Paling tidak dia harus ada penghasilan untuk dirinya sendirilah paling tidak. Ya, ya
Syukur-syukur dia bisa tabung-tabung sedikit kasih istrinya, atau ajak istrinya makan, dia yang bayar, misalnya begitu. Kan tidak serta-merta semuanya istrinya dia tinggal tahu beres saja, ya nggak enak. Ya, walaupun pekerja di rumah tangga itu juga berat. Jadi kalau istri itu di rumah misalnya nggak bekerja, dia ngurus rumah tangga, itu berat loh pekerjaannya sebetulnya. Ya, tapi itu sebenarnya pekerjaan seorang istri, bukan pekerjaan seorang suami. Jadi hak dan kewajiban itu umumnya yang ada di Sigala Wada Sutta itu seperti itu. Kalau dibalik ini saya bingung jawabnya nih. Gitu. Ya, Ya, mungkin jadi bisa saling aja membantu. coba suaminya mencari penghasilan lah, ya. Cari penghasilan walaupun tidak besar, yang ya secukupnya supaya bisa kasih hadiah ke istrinya. Kalau enggak gitu masa gimana dapat 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 gaji dari istrinya, nanti dia berikan perhiasan. Bisa juga sih sebetulnya. Intinya sebenarnya dia harus punya penghasilan untuk bisa dia memberikan hadiah kepada istrinya. Kalau nggak punya penghasilan di rumah tangga, ya nggak bisa menjalankan kewajibannya. Begitu. Iya. Mungkin saling support lah ya Bante ya. Iya, itu lebih bagus. Baik nih Bante, saya rasa cukup untuk pertanyaan malam hari ini Bante. Sebagai closing, kami mohon bimbingan pelimpahan jasa Bante. Ya, mari kita bagi jasa kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia dan turut berbahagia atas kebaikan yang telah dilakukan. Para mendiang dan leluhur juga turut berbahagia. Punya sida nikata sayananya nikata nime te sanjaba gino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta jamahyang mata pita dayo Riddha me ca pyariddha wa anye macat tawe rino sata te tanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwa kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidana me anumodantu te sayang Ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino ke mapadan japa pontu te sasa sit jatang subha sadu Sadu, sadu. Baik, demikianlah Dhamma Class pada malam hari ini. Video ini akan diupload ke YouTube Buddhist Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih Yang Mulia Bante Tita Wiryo atas bimbingan damanya. Terima kasih kepada teman-teman pengurus Wihara Mula Dharma Samarinda. Terima kasih kepada teman-teman sedama atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa lagi dalam Dhamma Class berikutnya. Soti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Malam Bante. Ya. Terima kasih Bante Tita Wiryo. Ya. CN ya. Anu udana Bante. Semoga Bante. Ya, Mary. Ya. Ya. Ya, baik CN ya. Terima kasih semua.